Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama yaitu bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Nah, bilangan bulat berpangkat bilangan bulat itu ada dua, berpangkat bilangan bulat positif dan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, yang pertama kita pelajari yang berpangkat bilangan bulat positif ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dapat dituliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, jumlah 3-nya kan ada 4. Nah, karena ada 4, maka pangkatnya adalah 4. 3 pangkat 4. Bentuk umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya. Nah, jumlah A-nya berapa? Tergantung pangkatnya. Jadi, N tergantung N-nya, faktor N-nya. Kalau misalnya pangkatnya itu adalah 5, berarti perkalian bilangannya sebanyak 5 kali. Seperti itu ya. Itu bentuk umum untuk perpangkatan, bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, ada beberapa sifat. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalnya di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, bilangan di sini sama. Ini misalnya ini 2. Di sini juga sama-sama 2-nya. Nah, caranya tinggal pangkatnya aja yang dijumlahkan. Ya. Jadi bilangan di sini sama. Maka pangkatnya boleh dijumlahkan kalau perkalian. Untuk sifat yang kedua, pembagian, pangkatnya tinggal dikurangi asalkan bilangan di sini sama. Contoh misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sama-sama 2-nya, tinggal pangkatnya saja yang dikurangi. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, kalau ada yang seperti ini, pangkatnya dikalikan, M dikali N. Jadi hasilnya A pangkat M dikali N. Sifat keempat, dalam kurung A dikali A pangkat M. Nah, kalau yang seperti ini berarti A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan M juga. Sifat kelima, dalam kurung A dibagi A dipangkatkan M. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat M. Selanjutnya, contoh yang pertama, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Nah, di sini ya sama-sama 5, angka di sini 5. Nah, karena sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi pangkatnya 3 ditambah 5, maka hasilnya 5 pangkat 8. Oke, contoh yang kedua, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2. Maaf ya, ini salah ya, jadi ini dibagi. Nah, karena dibagi dan di sini angkanya sama-sama 5, maka pangkatnya dikurangi. 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Jadi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 2, hasilnya 5 pangkat 3.
Contoh ketiga, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya adalah, nah kalau seperti ini, berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 2 dikali 3, jadi hasilnya 5 pangkat 6. Selanjutnya 5 dikali 5 dipangkatkan 4. Artinya 5 dipangkatkan 4 dikalikan 5 dipangkatkan 4. Jadi seperti ini. Nah ini kalau misalnya dijumlahkan, maka hasilnya jadi 5 pangkat 8. Ya, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Seperti itu. Jadi ini nanti hasilnya 5 pangkat 8. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya. 5 dibagi 5 dipangkatkan 4. Oke. Nah, berarti 5 dipangkatkan 4 dibagi 5 dipangkatkan 4. Ya, itu penjabarannya. Nanti tinggal diselesaikan sendiri. Contoh yang selanjutnya. Nah, ini 2 pangkat 4 dikalikan 16 dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangannya 2. Ini juga ada 2. Nah, kira-kira 16 ini merupakan bilangan berpangkat atau tidak? Nah, kalau misalnya bilangan berpangkat, diubah dulu 16 ini menjadi bilangan berpangkat. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Jadi ini 2 pangkat 4-nya tetap ya ditulis di sini. 16-nya diganti menjadi 2 pangkat 4. Kemudian dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangannya sudah sama 2-nya. Tinggal kalau misalnya perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi ini pangkatnya 4 ditambah 4 dikurangi 3. Hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 5 kali. Hasilnya 32. Contoh selanjutnya. Dalam kurung 27 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, 27 ini diubah menjadi 3 pangkat 3, menjadi angka berpangkat ya. Nah, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, 3 pangkat 3 dipangkatkan 3 berarti pangkatnya dikali. 3 dikali 3 9. Jadi 3 pangkat 9 dibagi ya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. 2 dikali 3 pangkatnya dikalikan. 2 dikali 3 6. Jadi 3 pangkat 6. Nah, kalau sudah seperti ini pangkatnya tinggal dikurangi karena pembagian. 9 dikurangi 6 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 27. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. 81 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat minus 3. Nah, 81 ini diubah menjadi angka berpangkat, yaitu 3 pangkat 4. Nah, benar nggak sih 3 pangkat 4 itu 81? Nah, sekarang kita hitung. Sebanyak 4 kali ya, berarti 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. 27 dikalikan 3 81. Nah, berarti sudah benar ya. 81 ini diganti menjadi 3 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 3 dikali 3 pangkat minus 3. Nah, karena ini
bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 4 kali 3, 12. Perkalian pangkatnya tinggal dijumlah, berarti ini ditambah, tapi di sini pangkatnya negatif, jadi tetap ditulis negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Berarti 12 dikurangi 3, hasilnya 9. Jadi hasilnya 3 pangkat 9. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu yang berpangkat bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat berpangkat bilangan bulat negatif. Bentuk umumnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, maka diubah menjadi pecahan seperti ini ya, 1 per A pangkat N. Contoh, nah 5 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah di sini pangkatnya sudah nggak ada minusnya ya. Nah 5 pangkat 3 itu berapa? 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Jadi hasilnya 1 per 125. Contoh berikutnya, 2 pangkat minus 4 ya, sama dengan 1 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Jadi hasilnya 1 per 16. Oke, jadi itu materi yang kita pelajari untuk di video kali ini ya. Bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif dan berpangkat bilangan bulat negatif. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk memahami materi bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif dan berpangkat bilangan bulat negatif. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.